Shalom! Adik-adik semuanya, apa kabar? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes! Nah, Bella, Jason, merasakan berkat Tuhan nggak? Pastinya Ibu, berkat Tuhan sangat luar biasa. Bella diberi kesehatan hingga saat ini. Jason, gimana? Jason juga sehat, tapi agak bosan sih. Loh, kenapa bosan, Jason? Bosan lah Bu, karena nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ketemu teman-teman lagi. Oh itu, Jason. Nggak cuma Jason yang bosan, tapi semua adik-adik di rumah juga bosan, iya kan? Nah, tapi kita semua harus sabar. Kita harus taat pada pemerintah agar pandemi virus corona segera berakhir. Oke? Oke. Ya, sip. Nah, adik-adik semuanya, kita akan bersama-sama mengadakan ibadah sekolah minggu online. Dan kita akan mengawali ibadah kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Bapa, ku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Teman-teman, mari kita awali ibadah sekolah minggu online ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami sungguh bersyukur atas segala kasih dan karunia-Mu. Kami boleh tidur semalam dan boleh bangun di pagi hari ini dalam keadaan yang sehat. Pagi ini Tuhan, anak-anak-Mu Sekolah Minggu GKJ Bibis Luhur akan mengadakan ibadah sekolah minggu online. Tuhan berkati, Tuhan jamah agar ibadah kami boleh berjalan lancar ya Tuhan, seturut kehendak-Mu. Berkati kami dengan sukacita-Mu ya Tuhan, walaupun kami beribadah di rumah ya Tuhan. Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Ya, nah Bella, Jason, tahu nggak seberapa besar kasih Tuhan buat kita? Tahu banget. Seberapa besar Bella? Sebesar gunung Bu. Nah, sebesar gunung, Jason? Sebesar gajah Bu. Betul, maksudnya berarti kasih Tuhan sangat besar. Sebesar ini? Enggak. Sebesar ini? Enggak juga.
kasih Tuhan sebesar ini. Ini adalah lambang Tuhan Yesus disalib, memberikan kasih-Nya yang terbesar buat kita menebus dosa umat manusia. Nah, karena kasih Tuhan yang sudah begitu besar, kita juga harus mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya? Oke, adik-adik semuanya yang di rumah, yuk semuanya bangkit berdiri. Ya, kita akan bersama-sama memuji Tuhan sambil menari ya. Kita memuji Tuhan, aku tresno Yesus. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Teman-teman boleh duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dan kita akan menyanyikan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah, adik-adik sekalian, setelah kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan bergembira ria, saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Berupa apa? Firman-Nya. Nah, firman atau berita kesukaan, mari kita akan terima yang mempunyai Alkitab. Yuk kita baca bersama-sama yuk. Di dalam apa? Yunus 3 ayat 1 sampai 10. Mari kita baca di dalam Yunus 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Pak Hendy akan bacakan ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya.
Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Yang berbahagia barang siapa yang menerima berkat Tuhan, mendengarkan serta melakukannya. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, setelah kita menerima berkat Tuhan melalui Yunus 3 ayat 1-10, Pak Hendy akan mengajak adik-adik di rumah untuk melihat sebuah film cerita pendek. Dan tentu saja ini film yang sangat menarik yang ada hubungannya dengan ayat yang sudah kita baca tadi. Kita akan menyaksikannya. Mari kita menyaksikan. Cerita tentang Alkitab. Orang Niniwe yang bertobat. Setelah keluar dari perut ikan, sekali lagi Tuhan memerintahkan Yunus ke kota Niniwe. Sekarang dia mau mendengarkan perintah Tuhan. Dengan taat, ia pergi ke kota Niniwe. Kota Niniwe itu sangat besar. Banyak sekali orang yang tinggal di kota itu. Sudah sepanjang hari, Yunus berjalan kaki memasuki kota itu. Sekarang, Yunus sudah berada di tengah kota Niniwe. Yunus menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang Niniwe yang belum mengenal Tuhan. 40 hari lagi, kota Niniwe akan hancur. Yunus berteriak berulang-ulang. Tentu saja kata-kata Yunus itu membuat orang Niniwe kaget. Benarkah perkataan orang asing itu? Namun setelah melihat wajah Yunus yang sangat serius memberitakan firman Tuhan itu, orang-orang Niniwe menjadi percaya. Raja Niniwe juga mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Yunus. Raja sangat takut jika Tuhan benar-benar menghancurkan kota Niniwe. Raja memerintahkan seluruh rakyatnya untuk berpuasa dan berdoa kepada Tuhan untuk meminta ampun atas dosa-dosa dan perbuatan yang jahat. Raja juga ikut berpuasa. Lalu ia turun dari singgasananya, mencopot jubah kerajaannya, dan sebagai gantinya ia memakai baju dari karung
Sambil duduk di atas abu, dengan sungguh-sungguh ia meminta ampun kepada Tuhan. Semua orang Niniwe berjanji kepada Tuhan bahwa mereka tidak akan berbuat jahat lagi. Mereka akan menjadi orang yang berbuat baik. Orang-orang di Niniwe mau mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Yunus. Tuhan melihat mereka yang mau berubah. Yang dulunya mereka suka bertengkar, sekarang mereka saling mengasihi. Yang dulunya tidak pernah berdoa kepada Tuhan, sekarang mereka mau berdoa kepada Tuhan. Betapa senangnya hati Tuhan melihat orang-orang Niniwe berubah menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Karena mereka sungguh-sungguh mau berubah dari orang jahat menjadi orang yang baik, maka kota Niniwe tidak jadi dihancurkan oleh Tuhan. Sudah melihat film tadi? Bagus sekali, ya kan? Nah, adik-adik, setelah melihat video tadi, bagus bukan? Nah, mengerti kan ceritanya di kota Niniwe terjadi apa? Ya. Jadi kesimpulan dari cerita di film tadi adalah tentang pertobatan yang dilakukan oleh orang-orang di kota Niniwe. Bukan hanya orang-orangnya saja, tetapi raja kota Niniwe itu juga ikut bertobat dan mengajak umatnya di kota Niniwe untuk berubah menjadi baik. Dari yang berbuat jahat menjadi baik. Ya kan? Mari kita ambil kesimpulan ini dan adik-adik semua bisa juga meneladani orang-orang di Niniwe ini supaya juga bisa berbuat lebih baik lagi. Tidak berbuat jahat, tetapi berbuat baik. Nah, adik-adik semuanya, Tuhan tidak jadi menghukum orang-orang di Niniwe karena sudah bertobat. Begitu pula kita semuanya. Ketika kita bertobat, Tuhan tidak akan menghukum kita semuanya. Tetapi Tuhan akan memberkati dan lebih memberkati kita lagi. Oke? Nah, setelah kita menerima firman Tuhan, melihat cerita pendek, mari adik-adik semuanya kita akan masuk di dalam doa firman Tuhan. Pak Hendy akan hantarkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan melalui firman-Mu yang indah di dalam Yunus 3 ayat 1-10. Adik-adik manis yang ada di rumah boleh mempelajari cerita tentang Yunus yang Engkau utus untuk mengubah sifat orang-orang di Niniwe yang berbuat jahat menjadi orang-orang yang baik. Bahkan Raja kota Niniwe juga ikut bertobat dan menjadi baik. Begitu pula Tuhan, kami semuanya kiranya dapat menjadi lebih baik lagi daripada hari-hari kemarin. Tuhan Yesus, kami juga berseru kepadamu Tuhan di dalam doa kami ini. Kiranya adik-adik di rumah Engkau berkati baik di dalam sekolahnya, baik di dalam aktivitasnya, baik di dalam cita-citanya. Tuhan sendiri yang memberkati. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Nah, adik-adik, semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini pesannya apa nih? Lela apa? Kita harus menjadi taat, Ibu. Jason? Kita harus menjadi anak yang baik dan mau bertobat. Iya, pintar-pintar semuanya. Pasti adik-adik di rumah juga sudah mengerti firman Tuhan hari ini. Tapi ingat, kita tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Iya, Ibu. Kita harus belajar taat dan mau diatur oleh Tuhan. Yuk, kita kumpulkan persembahan dan menyanyikan Susahnya Aku Taat. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susah
Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Wajah Tuhan tersenyum, wajah Tuhan tersenyum. Nah, adik-adik, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Adik-adik yang di rumah, yuk semuanya bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, adik-adik silahkan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam doa penutup, doa persembahan, dan doa Bapa kami. Pak Hendy akan pimpin doa ini. Mari, tangannya dilipat, kita berdoa. 1, 2, 3, pejamkan mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sekolah minggu online boleh berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Tuhan Yesus, kami berdoa, kiranya adik-adik di rumah semakin Engkau berkati di dalam setiap aktivitasnya, orang tuanya juga Engkau berkati Tuhan, dan kami percaya kuasa Tuhan melingkupi seluruh adik-adik di rumah semua dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur karena kami sudah mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau melalui persembahan yang kami kumpulkan di rumah kami masing-masing. Kiranya Kau berkati persembahan kami Tuhan menjadi sarana untuk kemuliaan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Bapa di surga, apabila sekolah minggu ini akan usai, kiranya Engkau menuntun kami dan Engkau tetap setia mendampingi kami semua di dalam setiap aktivitas kami. Dan seperti doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan kepada kami akan berdoa bersama-sama dengan demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa menjadi anak-anak yang taat, yang mau bertobat. Dan jangan lupa pesan ibu. Menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, dan memakai masker.
Nah, kita akan akhiri ibadah kita. Kita bersama-sama memuji Tuhan. Susahnya aku taat. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Susahnya aku taat. Nah, adik-adik semua, ibadah kita sudah berakhir. Tetap semangat, ikut sekolah minggu, tetap melayani Tuhan, tetap belajar, dan menjaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Yang menyenangkan Tuhan, ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Wajah Tuhan tersenyum, wajah Tuhan tersenyum. Dadah.